sejarah zaman Rasulullah bersama Kak Hilda yang akan memasuki adik-adik. Ini ada pedang ini sangat tajam karena terbuat dari besi Damaskus. Ini adalah sepedanya Rasulullah yang terbuat dari kulit domba. Terus ini replika dari rambutnya Rasulullah. Nah, ini adalah cincinnya Rasulullah adik-adik. Jadi ini tidak hanya sekedar cincin. Cincin ini dipakai untuk stempel ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada para raja atau gubernur untuk berdakwah. Ya. Nah, ini adalah sandalnya Rasulullah. Ini salah satu sandal Rasulullah yang digunakan beliau ya. Nah, ini adalah telapak kakinya Rasulullah. Kakinya Rasulullah. Karena Rasulullah orangnya tinggi besar. Ya. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Muazin betul. Muazin bersama Bilal bin Rabah ya. Terus, nah ini ada beberapa tongkatnya milik Rasulullah ya. Nah ini cambuk Rasulullah. Pada saat itu, ini cambuk yang digunakan Rasulullah untuk menyambut unta atau kuda. Pada saat itu ya. Jadi pada saat itu Rasulullah bertanya pada umatnya, siapa yang pernah aku sakiti? Siapa yang pernah disakiti olehku? Lalu ada satu umatnya bernama Ukaisyah menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu orang-orang bingung karena Rasulullah terkenal baik hatinya, betul. Lalu Ukaisyah bercerita bahwa Ukaisyah ini pernah kena cambuknya Rasulullah, ya. Dan akhirnya Rasulullah bilang untuk bilang cambukku dan cambuklah aku. Ketika Rasulullah akan menyambut Ukaisyah, akhirnya Ukaisyah ini bilang lagi, pada saat aku terkena cambukmu, aku tidak menggunakan baju. Iya, jadi pada saat itu akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Nah, ketika itu Ukaisyah akan menyambut lagi. Ketika Ukaisyah akan menyambut, Ukaisyah tidak jadi menyambut, tetapi Ukaisyah memeluk Rasulullah. Karena pada saat itu ada hadis yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang bisa menyentuh kulitnya Rasulullah, maka dosanya tidak akan dihisab. Dari itu Ukaisyah adalah orang yang tidak dihisab dosanya. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa teko dari bangsawan Arab. Ya, biasanya bangsawan Arab ini menjamu tamunya menggunakan teko ini. Ada juga teko yang di depan sana. Gitu. Nah, ini ada gucinya salah satu bangsawan Arab yang terdapat emas 24 karat. Iya. Nah, itu jadi ini beberapa aksesoris yang dibawa dari para bangsawan Arab. Iya, kayak temaan ya. Nah, ini adalah Al-Quran yang dibawa dari Mesir. Iya, Al-Quran yang dibawa dari Mesir. Besar ya? Besar. Ada yang udah bisa baca Al-Quran? Ada, udah bisa ya. Iya, ini memang Al-Qur'annya memang dibawa dari sana karena sangat besar ya, dibawa langsung dari Mesir. Gitu ya. Lanjut ke sana. Itu adalah gambaran dari rumahnya Rasulullah. Dan ini di dalam rumahnya Rasulullah ini adalah makamnya. Ya. Makamnya. Dan ini adalah imamah yang dipakai oleh Rasulullah. Imamah kayak
Warnanya hitam karena Rasulullah menyukai beberapa warna. Rasulullah menyukai warna hijau, warna hitam, warna putih, dan warna merah. Palestina. Warna Palestina, iya. Betul sekali. Nah, ini adalah gambaran dari bajunya Fatimah Az-Zahra. Siapa sih Fatimah Az-Zahra? Dia tahu? Putri Rasulullah. Masih putri. Iya, putrinya Rasulullah. Ya. Nah, ini adalah Al-Quran yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabatnya Rasulullah. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan, iya gak ada harokatnya ya, masih ada gundul, betul. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang paling kaya pada zaman itu, sehingga Utsman bin Affan ini bisa membeli sumurnya ya. Itu ada nanti kita bahas di sebelah sana. Ada gambar sumurnya juga ya. Yuk kita jalan. Nah, ini adalah mata uang zamannya Rasulullah menggunakan dinar dan dirham. Ya. Jadi sebelum kita berbagi foto pada zaman dulunya ya. Ini foto wajahnya Rasulullah pada saat artinya di sini di Jabal ini terdapat nama dan dikatakan juga surat Al-Alaq sampai ini ya. Di sini bukannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan bukannya wanita namanya adalah Jabal Sur dan Wasur, di mana kepada sama sekali aja yang bernama Raja Maikis. Isinya adalah di mana Rasulullah ingin melaksanakan dakwah. Pada saat itu Rasulullah sedang ada perang Badar. Perang Badar itu ada di Jabal, yang mana pada saat itu Rasulullah di sini berdoa diminta untuk dimenangkan perangnya, ya, dimenangkan perangnya. Rasulullah mengajak di tempat ini. Tempatnya itu tenda kecil teman-teman, tapi ini kita ada di dalamnya. Kenapa namanya masjid? Jadi masjid ini adalah tempatnya Rasulullah berdialog dengan jin. Pada saat itu Rasulullah sedang melaksanakan ibadah di salah satu masjid di Mekah. Kemudian ada sekumpulan jin yang lewat pada saat Rasulullah sedang membaca surat Ar-Rahman. Nah, pada saat itu sekumpulan jin ini lewat, ternyata Rasulullah membaca salah satu surat itu. Kemudian akhirnya sekumpulan jin ini masuk ke dalam masjid dan akhirnya berdialog dengan Rasulullah. Akhirnya sekumpulan jin ini bersyahadat. Jinnya masukin jamaah haji di Padang Arafah. Untuk para jamaah adalah tempat lempar jumroh. Biasanya dalam para ibadah haji itu akan lempar itu. Rasulullah pada saat itu Ibrahim akhirnya Ibrahim melemparkan itu ke arah sini dan terjadilah lemparan. Nah, ini adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini dikenal dengan Bukit Kasih Sayang. Ini adalah makamnya Sayyidina Khadijah dan Qasim. Siapa sih Sayyidina Khadijah? Siapa? Masjidil Haram Tempo dulu teman-teman. Iya, jadi ini adalah Ka'bah, dalamnya Ka'bah seperti ini ya. Nah, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu yang
dari surga. Batu ini diturunkan dari surga berwarna putih bersih. Kenapa sih Hajar Aswad ini berwarna hitam? Karena dosa-dosanya manusia. Jadi batu Hajar Aswadnya yang diturunkan dari surga itu berwarna putih karena dosa-dosanya manusia, jadi berwarna hitam. Iya, Wahsy ini adalah orang yang membunuh papanya Rasulullah bernama Hamzah. Iya, namanya Wahsy. Jadi teman-teman, masjid yang dibangun pertama oleh Rasulullah namanya Masjid Quba. Iya, Masjid Quba ya. Namanya pemakaman jadi pemakaman ini adalah tempatnya sahabatnya Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Kecuali siapa? Siti Khadijah dan Qasim. Siti Khadijah, betul. Di pemakaman apa namanya? Mala. Di pemakaman Mala. Nah, ini adalah Jabal Uhud, di mana ini Jabal Uhud adalah tempat perang Badar yang menewaskan 70 muslim. Khalid bin Walid, ini baju perangnya Khalid bin Walid yang mana? Khalid bin Walid adalah teman-teman, ini adalah gambaran dari makamnya Rasulullah tampak depan. Di mana sih makamnya Rasulullah? Makam Rasulullah terletak di Madinah. Nah, ini nah, sebelah sana tuh ada apa sih di sebelah sana? Ini mau gambarin semuanya Rodo adalah gambaran dari taman di mana sih Rodo itu? Rodo itu ada di Madinah, masih di dalam Masjid Nabawi. Di antara mimbar ini untuk tempat dakwah, di antara mimbar dan ini lingkungan ini adalah taman. Yuk ke sana yuk. Ini salah satu Al-Qasir. Teman-teman masih ingat cincinnya Rasulullah? Nah, buat stempel ketika Rasulullah berdakwah. Nah, ini bendera yang biasanya dibawa Sultan. Adalah baju Utsman bin Affan. Masih ingat kan tadi Utsman bin Affan siapa? Ini saya ya. Nah, dengan kayanya Utsman bin Affan ini bisa membeli sumurnya ya. Ini adalah sumurnya yang dibeli oleh Utsman bin Affan pada saat Madinah dilanda negeri. Ini sumur ini masih aktif, yang mana saat ini sumur dipakai untuk menyirami pohon. Masih aktif ini di Madinah ya. Ini adalah percikan darah. Kenapa bisa ada percikan darah? Karena pada saat itu sedang yang akhirnya percikan darahnya ada di surat
Baitul Maqdis ini tempat disoknya Rasulullah dan dikenal dengan pintu langit. Ini adalah Masjid Kiblatay. Kenapa dinamakan Masjid Kiblatay? Karena di Masjid Kiblatay ini memiliki dua arah mata kiblat. Kenapa sih sampai punya dua arah mata kiblat? Pada saat itu kiblatnya masih Masjidil Aqsa. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat zuhur berjamaah, Rasulullah mendapatkan wahyu untuk merubah arah mata kiblat dari Masjidil Aqsa diubah ke Masjidil Haram, semata-mata untuk membedakan kiblatnya kaum Yahudi dengan kaum Muslim. Makanya Masjid Kiblatay memiliki dua arah mata kiblat. Ya, teman-teman, di sebelah